Di tengah goyahnya situasi Ukraina akibat perang, Presiden Volodymyr Zelensky terjebak dalam pusaran isu pemilihan presiden yang tertunda. Penundaan pemilihan presiden Ukraina digadang-gadang jadi salah satu isu yang mengganjal diplomasi antara Zelensky dengan Donald Trump. Menurut Trump dan jajarannya, Zelensky harus mengadakan pemilu untuk membuktikan kredibilitas Ukraina. Sementara di lain sisi, mustahil untuk mengadakan pemilu di tengah situasi darurat militer Ukraina. Seperti apa situasi politik di Ukraina saat ini, dan apakah tepat untuk mengadakan pemilu di tengah darurat militer? Jadi, terakhir kali Ukraina mengadakan pemilu adalah pada April 2019. Kala itu, Zelensky keluar sebagai pemenang mengalahkan lawannya, Petro Poroshenko. Seharusnya, Ukraina kembali menggelar pemilu pada bulan Maret atau April 2024. Akan tetapi, sesuai hukum di Ukraina, pemilu tak bisa diadakan karena negara itu saat ini tengah berada dalam situasi darurat militer. Artinya, pemilihan presiden Ukraina kini sudah tertunda hampir 1 tahun per 11 Maret 2025 saat video ini ditayangkan. Kecaman pun datang dari pemerintahan Donald Trump dan Rusia. Kalau Rusia, negara itu memang sudah mempertanyakan legitimasi presiden dan pemerintahan Ukraina sejak tahun 2014 jauh sebelum Zelensky terpilih menjadi presiden. Keresahan Donald Trump pun serupa. Melalui akun Truth Social-nya pada 19 Februari 2025, Trump mengecam Zelensky habis-habisan. Trump menyebut Zelensky sebagai seorang komedian sukses yang berhasil mempermainkan Presiden Amerika Serikat dan memeras hingga 350 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.784 triliun rupiah. But think of it, a modestly successful comedian. President Zelensky talked the United States of America into spending $350 billion to go into a war that basically couldn't be won, that never had to start and never would have started if I was president, not even a chance, and it didn't start for 4 years. Trump turut menyinggung bahwa Zelensky telah menolak untuk menyelenggarakan pemilu. Itulah mengapa Trump menyebut Zelensky sebagai seorang diktator tanpa pemilu. He refuses to have elections, is low in the real Ukrainian polls. I mean, how can you be high with every city is being demolished? And the only thing he was really good at was playing Joe Biden like a fiddle. He played him like a fiddle. That's an expression we use, Yasser, to say that he's pretty easy. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he's not going to have a country. Pertanyaannya, benarkah klaim Trump sesuai dengan situasi di Ukraina? Selama ini, tingkat popularitas Zelensky memang terbilang rendah dan dianggap sebagai kesempatan bagi para lawan politiknya untuk mengalahkannya. Namun sejak insiden ledakan emosi di Gedung Putih saat Zelensky berdebat dengan Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance, popularitas Zelensky justru meroket. Pada Jumat 7 Maret 2025, Kyiv International Institute for Sociology merilis jejak pendapat tingkat popularitas Zelensky per 14 Februari 2025 hingga 4 Maret 2025. Hasilnya, popularitas Zelensky meningkat menjadi 67% dari yang sebelumnya hanya 57% di pertengahan Februari 2025. Adapun dua hasil survei lainnya menunjukkan lonjakan serupa. Namun perlu dicatat, tingkat popularitas berbeda dengan tingkat elektoral. Meski demikian, dari survei tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa klaim Trump soal rendahnya popularitas Zelensky di Ukraina terbantahkan. Oke, selain soal popularitas yang melonjak, para lawan politiknya pun menyatakan pernyataan senada dengan pemerintahan Zelensky. Para oposisi Ukraina dan pakar politik sepakat bahwa pemilu yang bebas dan adil tak bisa diadakan di tengah situasi darurat militer. Pasalnya, diperkirakan ada sekitar 14 juta dari 41 juta popularitas Ukraina yang tak bisa memberikan suara karena ada jutaan warga yang mengungsi dan bertugas di garis depan peperangan. Bahkan di tengah upaya perdamaian saja, Rusia masih terus menggempur Ukraina dengan serangan udara besar-besaran. Itulah mengapa lawan potensial Zelensky, Petro Poroshenko pun enggan melempar kritik untuk Zelensky karena menurutnya pemilu bukanlah sesuatu yang dibutuhkan Ukraina saat ini.
Namun, mau bagaimanapun, keraguan akan kredibilitas pemerintah Ukraina akibat penundaan pemilu menjadi batu penyandung hubungan antara Amerika Serikat dan Ukraina saat ini. Pertanyaannya, langkah apa yang harus diambil Zelensky dan jajarannya untuk memperbaiki hubungan dengan Trump? Pertama, Zelensky berkenan turun jabatan jika Ukraina diterima sebagai anggota NATO. Namun, langkah ini tentu menghadapi rintangan lebih sulit karena salah satu tuntutan terkeras Rusia adalah melarang Ukraina menjadi anggota NATO. Kedua, sejumlah pakar politik di Ukraina menyarankan agar Zelensky membentuk koalisi yang menggabungkan semua partai, baik oposisi maupun aliansi. Anggota koalisi itu pun harus para profesional yang dipilih secara transparan. Dengan adanya koalisi itu, diharapkan Zelensky bisa menunjukkan kepada Trump dan dunia kredibilitas dari pemerintahan Ukraina. Koalisi itu nantinya akan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan urusan negara. Namun, tak semua pihak menyetujui pembentukan koalisi itu karena khawatirnya oposisi dalam koalisi itu justru hanya berfokus pada pemenangan pemilu. Saran ketiga adalah Zelensky diharapkan untuk menunjuk para negosiator yang bisa membentuk kesepakatan dengan Trump. Dan keempat, Zelensky juga disarankan untuk menggunakan seorang penerjemah. Pasalnya, meski Zelensky mampu menjalin komunikasi dalam bahasa Inggris dengan baik, namun dengan adanya penerjemah, Zelensky diharapkan memiliki waktu untuk menanggapi respons dari Trump maupun jajarannya dengan lebih tenang. Itu tadi sejumlah peta jalan langkah apa yang bisa diambil Zelensky untuk memperbaiki hubungan dengan Trump di tengah isu penundaan pemilu Ukraina. Tertundanya pemilu di Ukraina menjadi salah satu batu sandungan diplomasi antara Trump dan Zelensky. Trump mempertanyakan kredibilitas pemerintah Ukraina karena menunda pemilu hingga setahun. Sementara di sisi Ukraina, pemilu mustahil untuk dilakukan di tengah darurat militer akibat perang. Namun, ada sejumlah langkah yang bisa diambil Zelensky untuk membuktikan kredibilitasnya. Mulai dari membentuk koalisi pemerintahan yang lebih inklusif dan terdiri atas aliansi serta koalisi, hingga mengirim negosiator ulung yang bisa memenangkan kesepakatan dengan Trump. Kira-kira langkah apa yang akan diambil Zelensky untuk membuktikan kredibilitas pemerintahannya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.